Mohon maaf nih teman-teman dan Mas sama Mbak juga sebentar ini dapat kabar katanya Mbak Natasha saat ini lagi nggak bisa menghadirkan live IG kita pada sore hari ini karena lagi sakit. Jadi mungkin teman-teman kita mulai saja ya tanpa Kak Natasha. Semoga Kak Natasha juga yang mungkin kalau udah dalam room ini semoga cepat sembuh dan lain kali kita bisa berbincang lagi nih bersama alumni DBSMB. Nah, sebelumnya terima kasih nih kepada Kak Dia dan Masnya juga yang udah menyempatkan waktunya di sore hari ini menjelang puasa besok udah hadir pada live IG DBSMB ini. Jadi kita mulai aja ya teman-teman. Ini udah mulai banyak nih yang nonton. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nah sebelumnya teman-teman perkenalkan saya Dinda Rehani dari pengelolaan arsip dan rekaman informasi juga. Saat ini akan berusaha untuk menjadi MC atau pemandu pada acara Bincang Bersama Alumni DBSMB. Nah, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih nih kepada Mbak Dia dan Mas juga yang telah menyempatkan waktunya untuk datang ke acara pada sore hari ini dan kepada teman-teman juga yang udah menyempatkan waktunya juga nih datang juga di live IG DBSMB. Nah, baiklah teman-teman, langsung saja ya kita mulai pada acara kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya aku ingin menyapa narasumber kita nih yang sangat hebat-hebat sekali. Pertama ada Kak Diah Ayu yang merupakan alumni dari pengelolaan arsip dan rekaman informasi. Selamat sore Mbak, bagaimana nih kabarnya Mbak? Sore. Oke, baik Halo. ya Mbak? Ya, baik, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Luar biasa sekali ya, Mbak. Nah, selanjutnya nih ada Kak Aldi Novian dari alumni Bisnis Perjalanan Wisata. Bagaimana nih Mas kabarnya? Selamat sore, baik. Ya, semoga semuanya baik-baik Oke. juga ya. Oke. Nah, tuh seperti yang dibilang sama Mas Aldian tadi, Aldino tadi ya, katanya semoga kita semua baik-baik saja di sini. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya saya ingin menyampaikan sesuatu terlebih dahulu. Nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya selama proses bincang bersama alumni DBSMB ini, mungkin teman-teman bisa langsung drop questionnya di komentar yang ada di bawah ini, gitu. Nah, selanjutnya nih teman-teman seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Mungkin kita bisa kenalan dulu ya dengan narasumber kita ini ada Kak Dia dan Mas Aldino. Mungkin Mbak Dia mungkin bisa perkenalan sedikit nih ke kita biar tambah sayang nih anak-anak yang nonton gitu. Ya, jadi perkenalkan nama saya Dina Ayu Kusuma Dewandaru. Saya alumni dari D4 Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi. Angkatan 2019 berarti. Ya, pertama. Berarti ahli program ya Mbak? Iya, saya ada program saya ekstensi. Jadi Oh, D3 ke D4 oke. gitu. Oke, keren sekali. Boleh tahu nih nggak Mbak, lagi kerja di mana nih Mbak? Dan tahun berapa pengangkatannya? Saya mulai kerja waktu itu kuliah semester 3 kalau nggak salah, atau ya semester 3 saya jadi petugas arsip dari dinas BPAD atau Mm-mm. yang kita kenal Mm-mm. Dinas Perpustakaan Arsip Daerah. Untuk penempatannya sendiri saya menjadi petugas arsip di Puro Pakualaman begitu. Oke, keren sekali nih teman-teman. Nah, terima kasih Kak Dia udah jelas ya teman-teman. Kak Dia ini lagi merupakan alumni dari pengelolaan arsip dan rekaman informasi angkatan 2019 dan sekarang bekerja sebagai arsiparis. Nah, selanjutnya nih ada Mas Aldino Vian. Mungkin Mas Aldino bisa sedikit kasih tahu nih siapa nih Mas Aldino ini gitu kepada teman-teman yang menonton pada sore hari ini. Oke, selamat sore semuanya, adik-adik dan teman-teman. Mungkin ini banyak yang adik-adik SMA, SMK ya yang nonton kita ya. Oke, jadi kenalkan nama saya Aldi Novian Utama. Saya alumni Bisnis Perjalanan Wisata angkatan pertama juga sama 2019, alih program juga. Jadi dulu di D3 Kepariwisataan, lulus 2019, lulus 2017, kemudian sudah sempat bekerja, kemudian mulai kuliah lagi ekstensi di tahun 2019. Gitu. Sekarang Oke. saya kerja di Pranala Travel and Leisure, itu ya travel agent seperti itu ya, biro perjalanan wisata itu sebagai tour operation. Jadi ya marketing ya operation juga. Oke, keren sekali Mas.
Oke, teman-teman, udah kenal ya sama dua narasumber kita yang sangat hebat sekali. Pertama ada Mbak Dia Ayu, kemudian Mas Aldi Novian. Nah, mungkin kita lanjut ke ini deh, Mbak. Pertanyaan tentang program studi yang pernah Mbak sama Mas ikutin. Mungkin kita mulai dari Mbak Dia dulu deh. Apa sih Mbak manfaat atau ilmu yang didapatkan nih selama Mbak berkuliah di pengelolaan arsip dan rekaman informasi dan manfaatnya juga untuk dunia kerja saat ini? Kalau yang didapatkan pasti ilmunya tuh lebih beragam ya dari yang D3 kearsipan kan. Karena yang di D4 ini tuh lebih kompleks, jadi ada mempelajari bahasa sumber atau yang lebih ke arsip statisnya kayak bahasa Jawa, tulisan-tulisan aksara gitu, kemudian mempelajari tentang sistem informasi, bikin aplikasi gitu, terus lebih kompleksnya itu kita jadi nggak hanya belajar atau fokus memanage arsip, tapi juga tentang isinya. Jadi apa sih di dalam arsip itu, kayak yang kita ketahui ya, kan orang taunya arsip itu ya udah tulisan bahasa Indonesia aja. Ternyata kita juga perlu tahu bahasa-bahasa lain agar mengerti arsip itu dan cara penanganannya gitu. Terus kenapa sih kita harus tahu teknologi, melek teknologi? Diajarin juga itu di D4 agar kita nantinya bisa menciptakan software atau sistem yang mempermudah untuk memanage arsip itu. Jadi di D4 ini hal yang tadinya saya tidak berpikir akan bisa sinkron dengan ilmu kearsipan, ternyata bisa gitu loh. Oke, ilmu baru ya Mbak, yang Ya, unik, baru. bisa dibilang Ya. unik yang nggak ada di tempat yang lain juga. Ya. Oke, keren sekali ya teman-teman. Tadi udah dibilang sama Mbak Mbak Diah dari D3 sama D4 itu bedanya kalau D4 itu lebih rinci ya Mbak, lebih ke akar-akarnya gitu. Oke, keren sekali ya Mbak. Dan kita juga tentang belajar arsip statis, bagaimana manajemen arsip dan arsip elektronik juga. Gitu teman-teman. Selanjutnya nih ada kita tanya kepada Mas Aldino. Boleh nih Mas dijelaskan ke kita manfaat atau ilmu yang udah Mas dapatkan nih selama berkuliah di bisnis perjalanan wisata dan manfaatnya juga nanti di dunia kerja. Oke, jadi memang mata kuliahnya itu sangat bahasanya mungkin industri oriented gitu ya. Jadi sangat berpusat pada yang di industri itu kayak gimana gitu loh. Jadi misalnya kita belajar untuk tour planning atau merencanakan perjalanan wisata, kemudian kita belajar juga pemanduan wisata, kita belajar tiketing reservasi. Jadi benar-benar kayak yang nantinya itu dibutuhin gitu. Dan sekarang saya juga merasakan ketika sudah jadi tour operator, sudah jadi bagian operation kayak gitu, ternyata memang kita tiap hari kerjanya kayak gitu. Jadi ya sangat industri oriented sekali. Jadi memang tapi sangat membantu kita. Kalau ibaratnya mungkin kalau tentang wisata mungkin kan ada yang bilang yang ngatur sendiri juga bisa, tapi ternyata kalau kita belajar, kita kuliah dan ada prakteknya juga, itu lebih kena gitu loh. Iya, benar sekali Mas. Oke, berarti bagaimanapun walaupun wisata itu bisa dipelajari sendiri, akan beda hasilnya atau produknya SDM yang dihasilkan dari orang-orang yang menuntut ilmu langsung ya Mas di bangku formal. Oke, keren sekali. Oke, keren sekali. Nah, kalau boleh tahu nih, Mas Aldino sama Mbak Dia juga, apa sih alasan memilih prodi yang lagi Mas ambil waktu itu di Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada? Mungkin bisa dimulai dari Mas Aldino dulu. Ya, yang pertama mungkin kalau pemilihan prodinya karena memang passion saya atau minat saya dari dulu memang di jalan-jalan ya istilahnya. Kalau kita di Jogja itu kan karena saya asli Jogja, jadi tiap hari kan lihat wisatawan gitu ya. Jadi
Kadang-kadang kalau main sepedaan dulu zaman-zaman SMP, zaman-zaman SMA gitu, sepedaan sampai ke keraton, sampai ke Taman Sari, itu kan lihatnya bule, lihatnya orang berwisata seperti itu kan, terus pengen gitu loh. Oh asik ya kayaknya, nemenin jalan-jalan, asik kayaknya itu bisa ngantar kemana kayak gitu. Nah akhirnya saya dulu SMK kebetulan, jadi minatnya mulai tumbuh sejak SMK di usaha perjalanan wisata juga. Jadi kemudian milih prodi ya masih tetap ingin yang seperti itu gitu, dan memang ingin tahu lebih dalam gitu loh dari segi keilmuannya, dari segi pendidikan. Oke, keren sekali. Berarti emang suka jalan-jalan ya, Mas? Berarti direkomendasikan yang ingin Suka BPW jalan. ini yang suka seni masuk gitu. Iya, yang Emang kalau pilihannya bahasa anak jalan ya? sekarang yang healing gitu. Oke. Oke, teman-teman. Nah, buat teman-teman nih yang tertarik sama dunia liburan, dunia bisnis, bisnis wisata, kemudian yang suka healing nih, kata Masnya juga bisa gitu. Dan saya, Mas. Oke, selanjutnya tadi kita udah mendengarkan nih dari Masnya tentang bagaimana sih alasan kenapa harus mengambil bisnis perjalanan wisata. Selanjutnya kita mungkin bisa mendengarkan alasan dari Mbak Dia, alasan memilih pengelolaan arsip dan rekaman informasi. Yang pertama tuh kan awalnya saya lulus D3 kearsipan ya. Nah, saya tuh waktu lulus itu kayak merasa kurang ilmu. Jadi kayak ya setengah. Saya paham, oh basicnya ini, pondasi tentang ilmu kearsipan ini, rumpunnya ini gitu kan. Tapi yang saya dapatkan kok ngerasanya tuh saya kurang. Jadi saya waktu itu tuh bingung mau lanjut ambil kuliah apa ya, atau saya harus ngulang lagi ambil S1 apa ya. Karena saya pribadi, saya paranoid sama kalau, mohon maaf sendiri ya, saya tuh tipikal yang apa ya, kurang percaya diri. Jadi saya lulus D3, ngeliat teman-teman saya itu udah pada kerja, keterima PNS, dan saya memang tidak berani untuk mendaftar karena saya merasa kurang ilmu. Mungkin orang bakal bilang kayak, kamu masih bisa mendapatkan ilmu ketika di lapangan pekerjaan. Tapi saya sendiri tipikal yang lebih takut gitu kan. Jadi saya berpikir saya harus kuliah apa lagi, sampai di titik ada pembukaan ini yang buat alumni ekstensi ini, alih program. Saya mencoba daftar, saya pikir banyak manfaatnya. Tapi waktu itu saya belum tahu yang mata kuliahnya itu apa aja. Kemudian melakukan ujian atau tes masuknya. Jujur itu sangat amat sulit bagi saya yang saya sudah ngalamin SBMPTN, UM1, UM2, bahkan UM di universitas lain yang apa tesnya menurut saya ya gitu-gitu aja. Tapi yang tes kali ini tuh yang untuk alih program ini tuh benar-benar sulit gitu kan. Saya masuk, ternyata setelah lulus dari D4 ini, ilmu-ilmunya tuh ya ternyata lebih dari yang saya bayangkan gitu. Ternyata banyak banget manfaatnya bagi saya, terutama yang saya pertama itu dari D3 itu berpikirnya atau fokusnya ke arsip dinamis inaktif ya. Setelah saya masuk di D4 ini, saya tuh jadi mikir ternyata statis itu lebih menarik ya, karena bagi saya itu gimana ya, statis itu jauh lebih ada nilai tersendiri di mata saya gitu, karena arsip statis atau arsip yang terkait budaya, terutama di tempat saya kerja, saya kan di Puro Pakualaman, itu tuh sangat berharga, harus dilindungi, dijaga, dirawat. Jadi oleh karena itu dari situ aja, dari objek itu aja, saya menjadi menyukai program studi saya itu. Jadi apa ya, waiting tresno jalan suka kulino, yang tadinya saya bingung apa ya masih kayak harus membagi apa ya namanya, bukan membagi sih, lebih ke yakin saya ambil prodi ini enggak ya, ternyata setelah saya masuk dan lulus ternyata tepat sekali sih saya ambil D4 karena memang ini nih banyak ilmunya dan manfaatnya luar biasa gitu. Oke, keren sekali Mbak. Berarti mencintai seiring berjalannya waktu. Iya. Tadi nih Mbak Dia sempat mengulas tentang arsip dinamis inaktif sama statis. Nah, mungkin teman-teman di sini Mbak yang menonton mungkin masih awam dengan istilah seperti itu. Mungkin Mbak bisa jelaskan apa sih arsip statis dan dinamis itu gitu, biar nanti kalau bingung masuk program studi ini nggak bingung lagi gitu. Nah, kalau secara awam aja ya, kita ngomongnya pakai bahasa awam,
arsip kan dibagi menjadi dua. Kalau Hmm. mungkin orang yang berpikir arsip itu masih bisa digunakan atau sering digunakan dalam perkantoran, ya kita ngomongin perkantoran itu dibagi dua, ya aktif dan inaktif. Inaktif tuh yang jangka penggunaannya itu ya sekitar sebulan atau 2 bulan sekali. Jadi dia disimpan tapi sesekali digunakan. Untuk apa sih? Ya banyak, tergantung organisasinya. Itu mau menggunakan sebagai apa gitu. Tapi kalau yang statis itu tuh naskah-naskah, biasanya naskah-naskah kuno yang bisa ditemui di Puro Pakualaman, Keraton, mungkin ke Andri bisa, atau mungkin yang ini yang sedang hits di Jogja ini pameran itu yang di DPAD itu ada naskah-naskah. Nah, itu maksudnya statis. Kenapa saya Iya. bilang saya dulu fokusnya di inaktif karena di D3 saya memang apa ya, lebih menarik ke ini apa, penyusutan arsip yang inaktif. Jadi saya tuh emang suka sekali terhadap ini apa, penyusutan dan pengelolaan inaktif. Tapi setelah di D4 ini saya kok mengasihkan ya main status gitu, kayak wah arsip status itu lucu juga karena harus tahu dan apa ya, secara fisik aja gitu ya, saya tuh harus memegang naskah tuh harus hati-hati gitu. Kalau dulu kan waktu saya di D3 eh, memegang atau mengolah inaktif, ya biasa kayak Anda memegang dokumen pribadi Anda kayak ijazah apa, masih biasa kayak ya hati-hati, cuma tidak harus ekstra gitu kan. Tapi kalau yang statis ini benar-benar ekstra karena kan kebanyakan ditulis pada saat penjajahan Belanda gitu-gitu kan, 1800-an gitu. Jadi saya lebih kayak apa ya, gregetnya itu ada gitu. Oke, ya. Berarti kalau statis itu lebih ke yang masa lalunya ya, Mbak? Ya Yang benar. frekuensi penggunaannya tidak banyak lagi gitu. Tapi tetap punya Oke, nilai sejarah gitu. oke, keren sekali, Mbak. Nah, nih buat teman-teman tadi Mas Aldino udah bilang kenapa alasan memilih ini program bisnis perjalanan wisata. Nah, dari tiba dia juga udah menjelaskan kepada kita kenapa beliau memilih pengelolaan arsip dan rekaman informasi. Nah, berarti dari tadi yang saya dengarkan itu kayaknya prodi ini sangat unik ya. Kayak saya jarang banget nih mendengarkan prodi-prodi ini dari teman-teman yang lain, lingkungan sendiri nih Mbak gitu. Nah, mungkin Mbak bisa jelaskan atau Mas Aldino juga mungkin bisa jelaskan nih hal yang unik juga atau hal yang menarik yang pernah didapatkan selama berkuliah di sini. Mungkin mata kuliahnya, tugasnya, atau kegiatan yang sangat menarik lah yang paling berkesan selama berkuliah di jurusan ini. Mungkin bisa dimulai dari Mas Aldino dulu. Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang paling sulit dijawab ya, karena semuanya menarik gitu loh. Jadi memilih yang paling itu adalah yang paling sulit gitu ya. Oke, karena gini, di bisnis perjalanan wisata itu kan mata kuliahnya kan ada banyak ya, yang istilahnya yang ditonjolkan, atau mungkin karena saya lanjut jadi ada beberapa mata kuliah yang memang ditekankan gitu ya. Nah, itu yang paling asyik menurut saya ya di perencanaan perjalanan wisata. Jadi karena itu kita benar-benar kita ngerencanain sendiri. Jadi kita ngerencanain kita mau kemana dalam satu hari, misalnya nih wisata kuliner di Jogja atau wisata kuliner di Jawa Tengah kayak gitu. Nah, itu kita benar-benar ngerencanain sendiri, kemudian kita praktek juga. Jadi kita praktek bawa teman satu kelas, kita ajak untuk wisata di Jogja satu hari misalnya, atau wisata di Jawa Tengah satu hari, kayak gitu. Jadi kita benar-benar yang praktek ngurus dari awal, dari sewa bus, dari kontak restoran, milihin menu, kemudian cari activity atau cari kegiatan untuk wisatanya supaya enggak, istilahnya gini, kita kan berwisata itu biar nggak cuma foto-foto gitu loh. Jadi foto-foto itu penting ya kan, penting banget gitu ya, bisa buat update gitu loh. Tapi kalau foto-fotonya kita berkegiatan, misalnya kita membatik kayu atau mungkin kita bikin gerabah, itu kan foto-fotonya lebih hidup gitu ya daripada cuma pose gitu kan. Ya tetap ada objek wisata yang khusus untuk Instagramable. Nah, itu kita akan diajarin, kayak kita jadi belajar bagaimana menyusun satu paket, itu tetap ada activity yang berkesan, yang bisa ada experience-nya, tapi ada juga tempat atau lokasi atau objek yang kita juga bisa sekedar santai, sekedar foto
foto-foto untuk nambah koleksi atau nambah arsip untuk feeds di Instagram kita gitu loh. Jadi kayak ini dijadwal buat kapan kayak gitu kan, itu kita sudah ada istilahnya, ada beberapa lokasi yang memang khusus untuk foto-foto, ada beberapa lokasi yang khusus untuk berkegiatan gitu. Nah itu kita akan diajar bagaimana porsi yang pasnya satu hari biar nggak terlalu capek, biar untuk memperhatikan wisatawannya juga. Nah itulah yang asik menurut saya. Jadi kita akan belajar di situ, termasuk yang paling penting mikirin budgetnya, karena kalau budgetnya kemahalan juga pasti nggak ada yang beli kan gitu. Nah kita juga, jadi kita mikir bisnis merencanakan perjalanan wisata itu mikir kegiatannya, mikir nanti bisa foto-foto atau enggak, tapi juga mikir budgetnya, bakalan laku dijual atau enggak. Terus nanti ini sasarannya kemana sih? Nah kan seperti itu. Itu paling asik menurut saya, karena beberapa kali juga kita pergi dengan satu kelas itu 3 atau 4 kali gitu untuk trial istilahnya, tes tour begitu, untuk trial paket-paket wisata yang udah tugas, jadi tugas per kelompok gitu, tugas per kelompok, terus di trial di satu kelas seperti itu asik banget menurut saya. Oke, keren sekali Mas. Wah, ini selalu luar biasa ya menurut saya. Jadi tadi yang seperti yang dibilang Dino tadi, ternyata kuliah di bisnis perjalanan wisata itu bukan sekedar duduk di bangku kelas, bukannya Mas, tapi kita langsung terjun ke lapangan, disuruh praktikum langsung, buat survei langsung gitu. Oke, keren banget. Oke. Kemudian tadi yang menarik, tadi sekali yang sangat menarik bagi saya, tadi Mas bilang kalau kita tuh harus mengatur porsinya, bagaimana nih wisata ini bisa menarik, dan itu porsinya tuh mencakup semua hal gitu. Mulai dari budgetnya, SDM-nya, dan nggak foto-foto doang gitu ya Mas. Oke, dan nggak melelahkan dirinya. Oke, keren sekali. Nah, buat teman-teman nih yang pengen masuk ke BPW, yang suka healing, yang suka wisata, yang suka hal-hal yang berbau lapangan, bisa banget nih, ini program studi yang sangat cocok buat teman-teman nantinya gitu. Oke, selanjutnya nih kita mungkin bisa berpindah kepada Mbak Dia. Mungkin Mbak Dia bisa menjelaskan lagi kepada kita apa aja sih mata kuliah atau pengalaman, kegiatan atau tugas yang pernah Mbak dapatkan di pengelolaan arsip dan rekaman informasi ini, dan itu sangat menarik sampai sekarang gitu. Masih terpikir-pikir nih Mas, Mbak gitu. Kalau saya pribadi lebih ke yang mata kuliah tentang praktiknya ya, sistem informasi. Terkait kok bisa sih arsip ini bisa bergabung atau bersatu dengan sistem informasi gitu. Diana kayak. Oh ya, saya tunggu aja dulu. Kita lanjut. Oke. Halo Mbak, udah kembali? Tapi masih masuk nggak Mbak suara saya? Baru masuk tadi itu buffering. Oke. Ya. Oke. Jadi saya lebih mungkin bisa dilanjutkan. Ya, lebih ke prodi ke mata kuliah sistem informasi jaringan yang ke prakteknya, karena di situ saya diajarin pengenalan ya, dasar aja terkait tentang CSS. Mungkin bagi yang prodi sistem informasi mesti tahu kan ya, lebih kompleks, tapi saya tuh bingung, kayak kaget, wah ternyata di D4 ini dikenalin juga ya cara pembuatan software. Untuk apa sih? Oh ternyata dari mata kuliah ini tuh diajarin ternyata memang kearsipan itu luas, bisa mempelajari apapun, dan bisa digabung atau di-merger ke tentang ilmu ini, ilmu itu gitu. Dari sistem informasi jaringan itu dapat tugas di mana saya membuat satu software. Saya dengan teman-teman gitu dapat tugas individu gitu untuk membuat kayak software ini loh, peminjaman arsip gitu-gitu, deh, arsip masuk, arsip keluar, terus data-datanya arsip apa gitu. Tapi kan untuk menciptakan satu sistem itu kan harus ini ya, banyak prosesnya ya, codingnya gitu. Di situ kayak saya mikir, kenapa sih harus ada ini? Kenapa sih? Oh ternyata untuk pengenalan. Jadi lagi-lagi dari D4 ini saya belajar ternyata kearsipan itu bisa di-merge banyak ilmu, dan dari kearsipan itu kayak fondasi untuk semuanya gitu loh. Bisa mengerti tentang oh ini untuk sosial, oh ini untuk ini gitu. Jadi keren sekali. Jadi kayak wah keren banget sumpah prodi ini gitu.
Oke, berarti arsip ini ternyata berhubungan sama kertas aja ya Mbak. Ternyata kita juga belajar yang namanya elektronik. Iya, di D4 ini diajarin tentang teknologinya. Kemudian untuk kegiatannya yang saya paling terkesan itu waktu pengabdian masyarakat di Kulon Progo untuk pengenalan tentang pengelolaan arsip ini, yaitu sebagai arsip keluarga. Kan satu keluarga, ayah, ibu, anak kan memiliki arsip masing-masing ya. Di situ kami mengenalkan bagaimana cara mengolahnya, menyimpannya, begitu. Dan ternyata Oke, nggak sedikit nggak banyak orang yang tahu tentang bagaimana sih memanage arsip dengan baik dan benar begitu. Oke, keren sekali. Nah, tuh teman-teman udah dijelaskan juga sama Mbak Diah tuh tadi banyak banget menjelaskan tentang arsip juga. Nah, mungkin selanjutnya sebelum kita melanjutkan ya Mbak sama Mas juga, mungkin bagi teman-teman yang lagi menonton live IG ini, siapapun yang pengen bertanya mungkin bisa langsung drop question-nya di kolom komentar. Nanti akan saya bantu untuk bertanya kepada Mbak Dia dan Mas Aldino-nya. Boleh nih, terserah mau masalah magang juga boleh, prospek kerja, tipe-tipe apa aja sih Kak, anak-anak yang boleh masuk prodi ini juga boleh nih teman-teman yang masih penasaran gitu. Oke, selanjutnya nih, aku pengen bertanya nih sama Mbak Dia, sama Mas Aldino juga. Mungkin ini lebih ke prodi lagi. Boleh nggak kita tahu atau minta motivasi kepada Mbak Dia sama Mas Aldino, apa sih alasan kita kuliah di prodi pengelolaan arsip, rekaman informasi, ataupun bisnis perjalanan wisata? Mungkin saya bisa mulai dari Mbak Dia dulu nih, apa sih alasan kenapa harus mengambil pengelolaan arsip dan rekaman informasi? Alasan itu untuk yang calon kan, ya. Jadi alasannya adalah prodi pengelolaan arsip dan rekaman informasi ini tuh selain tadi banyak manfaatnya, menyenangkan kuliah di prodi ini karena selain bukan gampang ya, tapi yang tadinya kita menyepelekan jadi wah ternyata dari hal yang kecil kayak gini itu sangat penting. Terus yang tadinya kita pikir itu sepele, ternyata nggak sepele. Yang tadinya kita tidak pernah ketemu tentang ilmu itu jadi ada. Dan yang terakhir adalah, ini klise ya, kuliah itu mau apa sih? Buat cari kerja. Nah, di D4 ini, sama pengelolaan arsip ini, 8% ini banyak. Jadi, kita mohon maaf ya, munafik deh. Kalau mau kuliah, mau kerja, yaudah ambil D4 ini aja. Selain bermanfaat, lapangan pekerjaan itu banyak. Kayak gitu. Dan itu keren. Maksudnya UGM tuh yang punya ini loh. Gitu loh. Univ lain tuh mungkin ada, cuma kan berbeda ya daripada yang UI itu teknologi. Kalau Undip tuh lebih ke mungkin bahasa atau isinya. Sedangkan kalau yang kita ini tuh lebih kompleks gitu loh. Jadi saran saya ambil aja D4 ini karena memang dibutuhkan sekali di lapangan pekerjaan gitu. Oke, keren banget Mbak Dia. Berarti buat daya saing juga nih Mbak, berarti daya saing kita itu nggak seluruh universitas yang ada di Indonesia. Karena jurusan ini cuma ada di beberapa universitas tertentu ya Mbak? Benar tertentu. Oke, berarti harus ya Mbak kalau seandainya masuk kuliah dunia kerja itu pekerjaannya itu lapangannya itu sangat besar sekali karena saingan sangat tidak banyak juga gitu. Kan ini sangat dibutuhkan. Oke, keren banget nih. Kalau boleh tahu nih Mbak, kalau seandainya anak-anaknya tuh anak super aktif nih yang kerjanya nggak bisa di kantoran-kantoran, masih cocok nggak Mbak untuk ambil jurusan ini? Cocok banget. Dan apapun anaknya kalau udah masuk sini pasti cocok. Nanti akan mengerti saya tuh fitnya tuh di bidang apa. Kayak tadi saya bilang waktu saya D3 saya fitnya saya tentang penyusutan nih. Setelah masuk D4 wah saya tuh ternyata cocoknya tuh ke statis. Nanti anak-anak yang baru mau daftar pertamanya pasti semester awal dia bingung kan mau dia condong kemana, tapi lama-lama nanti akan mengerti dia itu ternyata cocok kemana atau lebih tergugah hasratnya, passionnya tuh di mana kayak gitu. Oke, keren sekali Mbak. Oke, terima kasih nih Mbak Dia udah jelasin nih kepada kita apa sih alasan kalian harus memilih prodi pengelolaan arsip dan rekaman informasi. Selanjutnya nih kita dengarkan alasan dari Mas Aldino kenapa teman-teman harus memilih bisnis perjalanan wisata dari Sekolah Vokasi UGM. Oke, sebenarnya kalau alasan itu banyak ya. Yang pertama jelas
eh, gini, kita kalau seperti yang tadi yang sampaikan Mbak Dia ya, kuliah untuk kerja gitu ya, pasti kan goalnya pasti ada ke situ ya. Kita di D4 ini kan ilmunya dapat ya, ilmunya dapat sudah setara S1 ya kan, dan prakteknya dapat gitu loh. Dan seperti yang saya bilang dari awal tadi, mata kuliah di Diploma 4 Bisnis Perjalanan Wisata Sekolah Vokasi ini sangat industrial base gitu loh. Jadi sangat industrial oriented. Jadi apa yang ada di industri itu kita akan temui di kuliah gitu loh. Dan ditambahi lagi dengan dasar-dasar teorinya, dasar-dasar keilmuannya, kemudian kajian-kajian dari mungkin dari penelitian-penelitian, kemudian dari apa yang sudah ada di berbagai daerah seperti itu kita jadi tahu. Ibaratnya karena pariwisata ini kan industri yang sangat dinamis sekali ya. Kalau di arsip ada dinamis dan ada statis, kalau pariwisata ini kan dinamis sekali. Dan bahkan kemarin kita sempat mendapat sesuatu hal yang sangat memukul pariwisata COVID-19. Walaupun sekarang masih, tapi kan sudah ya lumayan kurang banyak. Nah, itu kita bisa belajar dari situ. Jadi kita di kuliah ini mungkin banyak yang bilang, kalau pariwisata nggak perlu kuliah. Tapi kalau kuliah di D4 ini, di D4 BPW atau Bisnis Perjalanan Wisata ini, kita itu belajar industri atau belajar hal-hal yang dibutuhkan di industri sambil kita belajar kajiannya atau kita belajar keilmuannya. Supaya apa? Supaya kita itu ketika ada seperti COVID ini, badai seperti ini, pariwisata kita tetap bisa tahu, oh ini berarti celahnya di sini nih. Ini celahnya wisatawan sekarang pengennya yang seperti ini nih. Kita jadi bisa menganalisis hal-hal seperti itu karena otak kita ibaratnya sudah terlatih gitu ya. Dan juga kalau di prodi BPW ini itu kerjasama dengan industrinya banyak. Jadi baik itu asosiasi industri seperti ASITA, Association of Indonesian Travel Agency, kemudian HPI atau Himpunan Pramuwisata Indonesia, itu bagus kerjasamanya sehingga kita kalau misalnya pengen magang atau pengen apa, itu sudah ada plot-plotnya sendiri. Misalnya minatnya di perencanaannya, tour planningnya, mau travel agent, ke travel agent. Oh, minatnya itu pengen pemanduan, pengen nemenin tamu, pengen belajar bahasa Inggris, mengasah bahasa Inggrisnya, ngobrol sama orang asing langsung, itu juga bisa. Seperti itu. Jadi ibaratnya kalau yang pengennya cuma di kantor ya jadilah tour operation atau tour planner. Cuma kerjaannya bikin paket, ngitung, bikin itinerary atau bikin jadwal perjalanan gitu. Tapi yang suka jalan-jalan jadi pemandu, suka ngobrol, cerita ke orang-orang kayak gitu. Jadi ibaratnya kita di sini itu bisa tahu atau bisa mengasah mana yang kita pengenin dan sumber dayanya tuh ada gitu loh. Kayak sumber daya manusianya, dosen-dosennya, kemudian mitra industrinya juga banyak gitu. Oke, keren sekali ya Mas. Berarti bagaimanapun nantinya di sekolah vokasi ini rata-rata seluruh program studinya itu udah menjalin mitra juga ya Mas? Sama beberapa mitra-mitra yang udah MOU juga, jadi buat kerja aman lah gitu. Dan apalagi bisnis wisata ini sangat linear lah dengan perkembangan dunia industri gitu. Oke, keren banget Mbak. Mas. Oke. Selanjutnya nih teman-teman, tadi yang masih ingin bertanya boleh banget nih di drop questionnya di kolom komentar. Tadi ada nih Mas yang mengomentari katanya pengen masuk BPW tapi ditolak SNMPTN. Oke, semoga kita doakan ya bisa bergabung lagi nantinya di bisnis perjalanan wisata di jalur-jalur masuk lainnya. Masih banyak nih teman-teman jalur masuk selain SNMPTN untuk mendapatkan pengelolaan arsip ini maupun bisnis perjalanan wisata gitu. Nah, mungkin sebelum kita tutup, Mbak sama Mas, dan belum juga ada pertanyaan, mungkin Mbak Dia sama Mas Aldino, boleh dong kasih kita kesan pesan dan saran juga buat penonton yang lagi menonton live IG ini pada sore hari ini.
terserah nih pesan dan kesannya apa, tapi yang berhubungan dengan prodi yang Mas sama Mbak yang pernah ikuti di Sekolah Vokasi UGM. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Dia dulu. Kesan pesan saya, intinya jangan takut untuk mencoba hal baru, terutama bagi saya sendiri dan untuk teman-teman karena saya sudah merasakannya ya, mencoba hal yang baru, berani mendaftar tentang ke prodi kearsipan ini, lalu melanjutkan lagi karena ternyata jatuh cinta ke prodi ini. Jadi untuk pesan untuk adik-adik yang nonton, cobalah prodi D4 pengelolaan arsip ini tuh karena memang banyak manfaatnya, dan juga jika ada kendala tetap aja selesaikan pelan-pelan, jangan mudah patah semangat atau patah arang gitu, tetap terus berjalan dan nanti akhirnya akan mengerti kok, oh ternyata manfaat atau ilmu yang didapatkan tuh seperti ini. Jadi memang bukan sekarang tapi nanti akan kamu rasakan gitu. Tetap semangat. Oke, keren. Oke, Mbak, keren sekali Mbak. Oke, mungkin Mas Aldino boleh kasih tahu kita saran atau kesan-pesan nih buat adik-adik yang mungkin pengen masuk ke jurusan ini atau teman-teman yang sudah berada di jurusan ini nih gitu, tentang bisnis perjalanan wisata. Oke, kalau kesan mungkin tadi secara panjang lebar itu sudah kesan ya. Tapi kalau pesan dan saran ini mungkin tadi yang diomongin kan baru yang enak-enaknya aja kuliah ya. Ya kan juga ada berat-beratnya. Tugasnya juga banyak, tapi jangan khawatir karena segala hal, saya dari awal kuliah itu selalu menanamkan ini. Segala hal kalau kita bawaannya seneng, kalau kita bawa happy, itu pasti selesai dan pasti kita enjoy gitu loh. Jadi tugas kayak gimana pun tugas buahnya, ibaratnya dulu kalau tugas paling banyak itu namanya bikin confidential agent tarif atau tarif paket wisata dari mulai 2 sampai 4 penumpang sampai 40 penumpang dirinci semuanya. Itu banyak banget. Cuma kalau kita enjoy, ya kan, kalau kita enjoy itu kita bisa menjalankannya gitu ya. Jadi kita enjoy, kita pasti bisa mengerjakannya. Jadi walaupun tugas kuliah itu banyak, tugasnya numpuk-numpuk dan lain sebagainya, kalau kita enjoy kita pasti bisa. Dan selain itu, kalau kerjaan atau tugas-tugas pada saat kuliah itu nantinya kalau kita terapkan atau kalau kita gunakan ya, kalau kita gunakan itu pasti akan enak, asik gitu loh. Jadi ya walaupun kadang-kadang mungkin pada saat kuliah mikir ini kayak gini tuh belajarnya buat ngapain, apa ya bakalan di industri tuh ya bakalan sedetil ini, bakalan kayaknya sama semua sih, pasti anak sekolah pasti atau kuliah pasti gitu, apakah bakalan serumit ini kayak gitu. Tapi ketika kita tahu yang rumit, yang nggak rumit itu akan terasa gampang kan gitu. Jadi memang kita terbiasa kayak belajar dari yang paling susah gitu loh. Jadi nanti ketika kita sudah di industri ternyata kok tidak semenakutkan atau mungkin tidak sesusah yang pada saat kuliah, kita sudah enjoy gitu loh. Kita sudah ibaratnya di atas angin lah gitu loh. Gitu. Oke, keren banget Mas. Oke, benar nih, tadi ada yang mengomentari juga nih Mas, mungkin lebih tepatnya semua ilmu itu bermanfaat jika kita amalkan. Oke, itu moto hidup Mas. Saya selalu bilang kita tuh setinggi apapun ilmu kita, setinggi apapun kuliah kita sampai ke UGM pun, pekerjaan kita sebagai apapun, tidak akan ada manfaatnya jika tidak bermanfaat bagi orang lain ya Mas, Mbak. Iya. Oke, betul. Oke. Nah, sebelum kita tutup nih Mbak sama Mbak, saya juga sudah mendapatkan beberapa pertanyaan nih dari teman-teman. Jadi pertama nih Mbak, ada yang bertanya, dulu Mbak Dia sama Mbak Aldino tuh masuk jurusan ini lewat jalur apa? Mungkin dari Mas Aldino dulu deh. Oke, kalau
di D4-nya, di D4 karena ada jalur alih program ya. Tapi kalau di D3 dulu saya rasa masih belum banyak berubah lah. Mungkin timing waktunya aja yang berubah. Jadi kalau saya dulu lewat jalur PBU. Jadi penelusuran bibit unggul, saya dulu PBU tidak mampu. Jadi dulu saya kebetulan dan juga dapat bidik misi. Jadi ya kuliah gratis lah. Gitu. Jadi lewatnya jalur PBU atau penelusuran bibit unggul, dan memang saya dulu juga nggak keterima SNMPTN. Jadi buat tadi yang komen nggak keterima SNMPTN, tenang aja, itu wajar lah kalau saya bilang nggak keterima SNMPTN itu nggak terlalu ini banget. Jangan terlalu ngikutin Twitter atau Instagram yang terlalu sedih karena nggak keterima SNMPTN. Tenang, masih banyak jalur menuju Roma gitu loh. Benar, Mbak. Apalagi jalur masuk ke UGM ini sangat banyak ya, Mas. Banyak sekali. Baik. Oke, terima kasih Mas Aldino. Mungkin kita bisa lanjut ke Mbak Diah nih. Boleh dikasih tahu dong, Mbak, jalur masuk ke pengolahan arsip dan rekaman informasi ini lewat jalur apa, Mbak? Kalau untuk yang D4 ini, saya kan sama kayak Mas Aldino dari program dari D3 ke D4. Tapi untuk D3-nya sendiri, saya masuk dari UM2. Jadi saya udah gak keterima SBM, saya gak keterima UM1. Lebih parah dari Mas Dino ternyata saya tuh. Saya udah coba univ lain, ternyata saya jodohnya di UGM dengan prodi kearsipan. Maka dari situ tuh saya mencoba, apakah ini sinyal atau tanda dari Tuhan untuk saya mencintai prodi ini sampai meneruskan ke D4. Karena waktu itu saya benar-benar kayak hopeless gitu, saya bingung, saya panik, saya daftar mana-mana saya nggak keterima gitu. Ternyata mungkin setelah nggak keterima di mana-mana, saya mencoba untuk belajar secara serius, kemudian saya mengerjakan ujiannya secara tepat gitu ya. Maksudnya yang tadinya saya asal-asalan, sekarang tuh udah jadi serius, terus keterima deh. Setelah D3 itu saya merasa tadi kurang ilmunya, saya lanjutin lagi D4, alih program asistensi itu. Begitu. Oke, keren sekali. Oke, jelas ya teman-teman. Misalnya kalau Mas Aldino masuk ke UGM, itu lewat jalur PBU. Suaranya jadi ini ya, Mas, Mbak. Jadi bergemuruh. Oh iya. Tapi suara saya jelas? Jelas. Oke. Jadi tadi Mas Aldino bilang kalau beliau masuk ke UGM lewat jalur PBUTM dan Mbak Dia dari UM ya, Mbak? Betul? Iya, betul deh. Ya, betul dulu. Oke. Kalau saya sendiri dari PBU Penelusuran Bibit Unggul SMA atau SMK. Nah, kelihatannya teman-teman 3 orang yang lagi live di IG ini saja untuk masuk ke sekolah vokasi UGM aja udah 3 jalur. Dan itu banyak lagi jalur-jalur yang masih tersedia, yang masih terbuka untuk teman-teman yang ingin masuk ke sekolah vokasi UGM, khususnya DBSMB. Di sana ada jurusan Bahasa Inggris, Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi, dan Bisnis Perjalanan Wisata. Nah, sebentar ya, Mas sama Mbak, ini ada pertanyaan selanjutnya. Oke, ini Mas Aldi sama Mbak Dia tadi sempat mengatakan kepada kita di sini kalau suara saya masih tergema ya? Masih. Oke, kita lanjut ya Mbak sama Mas. Jadi tadi Mbak Dia nih, kita mulai dari Mbak Dia dulu deh. Tadi Mbak Dia bilang belajar mencintai jurusan ini seiring berjalannya waktu. Nah mungkin Mbak bisa jelaskan nih kepada kita setelah nanti kuliah, tadi sempat FOMO juga ya Mbak, karena teman-temannya udah pada kerja, sedangkan Mbak Dia waktu itu belum sempat mau kerja di mana dan belum tahu gambaran mau kerja di mana. Nah setelah masuk ke pengelolaan arsip dan rekaman informasi, boleh nih Mbak dikasih tahu ke kita, dijelaskan kepada kita dapat gambaran mau kerja di mana dan lain-lainnya itu semenjak kapan nih Mbak gitu? Saya punya gambar untuk apa ya, ingin jadi ini itu gitu-gitu waktu di D4 semester 2. Tapi lagi-lagi saya
masih ngerasa kurang ilmu. Jadi mohon doanya, saya sedang mendaftar S2 di UGM dengan rumpun yang sama. Nanti bulan ini ya, bulan April ini akhir, nanti ada pengumumannya gitu. Oke, semoga diterima ya, Mbak. Tadi Mbak dia tadi bilang sempat mengambil S2 juga ya, Mbak, sekarang? Sedang mendaftar, nanti pengumumannya bulan ini. Iya. Oke. Oke, kalau boleh tahu nih, Mbak, selama yang kita informasi yang Mbak ikuti, itu pernah magang enggak, Mbak? Magang, iya saya magang juga, magang di Puro Pakualaman, makanya saya ambil statis, karena di Puro Pakualaman mengolah tentang naskah-naskah atau arsip statis gitu. Oke, sudah terdengar, Mbak? Iya, ya. Oke, kemarin boleh tahu nggak, Mbak, kalau Mbak Diah magang di mana? Saya magangnya di Puro Pakualaman, yang D4. Kalau untuk D3-nya saya di Taspen, karena saya mengurus inaktif kan. Oh, oke. Ya. Oke, terima kasih Mbak Diah. Berarti sekarang bekerjanya di tempat magang ya, Mbak? Saya di tempat magang, iya, karena setelah saya tadi magang, terus saya magangnya 4 bulan, terus saya ambil 2 bulan lagi, extend 2 bulan untuk observasi skripsi, akan tetapi di tengah perjalanan observasi itu, saya ditawarin, diajukan untuk membantu-bantu lah di Puro sebagai petugas arsip itu, atau arsiparis ya, bagi Sivitas UGM itu, iya. Jadi saya sampai sekarang, tahun kedua saya kerja di Puro, di bawah DPAD atau Dinas Perpustakaan Arsip Daerah Jogja gitu. Oke, keren sekali Mbak. Berarti terbuka ya Mbak pekerjaan ini di mana-mana. Iya. Bahkan dari magang aja berkelanjutan sampai kerja. Iya. Oke, keren sekali. Oke, mungkin saya bisa move nih ke Mas Aldino tentang bisnis perjalanan wisata. Pertanyaannya itu masih sama nih Mas. Apakah Mas yang bekerja di tempat yang sekarang ini sudah linear sama tempat magang dulu atau beda lagi nih Mas? Oke, jadi saya baru masuk di sini tuh baru beberapa bulan ya, baru 4 bulan, 5 bulan ini ya. Ibaratnya baru kemarin Desember sambil ngerjain skripsi juga. Jadi dulu saya ketika lulus D3 itu, sebelumnya pada saat D3 itu saya sambil guiding atau sambil jadi pemandu. Jadi ibaratnya buat nambah uang jajan gitulah ya. Sambil jadi pemandu, sambil jadi tour leader seperti itu. Kemudian magang itu di Bali, kebetulan saya magang di pas D3 dulu tahun 2017 itu di Bali di bidang mais, tapi ya masih tentang operation juga intinya. Kemudian pada saat di D4 ini, di bisnis perjalanan wisata, itu kebetulan pada saat waktunya magang adalah pada saat pandemi melanda. Sehingga industrinya nggak ada, gitu ya. Industrinya nggak ada yang untuk tempat magang, begitu. Bahkan ibaratnya saya cari data untuk skripsi saja, ibaratnya untuk skripsi harus ada data wisatawan, itu sulit, karena nggak ada wisatawannya, kan begitu. Akhirnya kita mencoba membuat produk. Jadi skripsi kita itu, nah ini juga salah satu hal yang spesial di D4 BPW ya. Skripsi kita atau proyek akhir kita itu kalau di saya itu membuat proyek atau membuat produk, entah produknya adalah paket wisata atau suatu desain wisata, atau kalau saya pribadi membuat semacam buku panduan begitu ya. Itu jadi ibaratnya dari awal saya magang itu di operation juga, kemudian sambil kerja di ngurusin operasional tour juga, kemudian sampai sekarang, kemudian kemarin ada lowongan, kebetulan memang lowongannya pas gitu ya, pas buka, kemudian pas lulus juga, jadi ya sudah kita daftar lowongan itu dan alhamdulillah keterima juga, dan
pas sekali satu linear lah ibaratnya, kerjanya di Biro Perjalanan Wisata juga, ngurusin operasional juga gitu. Oke, keren sekali Mas Aldino. Tadi udah dijelaskan juga tentang pekerjaannya ya juga ya Mas. Terima kasih buat Mas Aldino. Nah, sebelum kita tutup, ini sudah hampir 1 jam kita berbincang bersama alumni DBSMB, bersama Mbak Diah dan Mas Aldino juga. Nah, sebelum kita tutup, mungkin Mbak Diah maupun Mas Aldino mungkin bisa ngasih sedikit kata-kata buat penonton di sini, atau hal lah yang ingin disampaikan, terserah apapun dari Mas Aldino sama Mbak Diah juga. Mungkin bisa dimulai dari Mas Aldino terlebih dahulu. Baik, kalau suruh menyampaikan hal kayaknya ya. Oke, buat adik-adik yang masih SMA, SMK, yang baru berjuang nih ibaratnya, entah itu pengen masih kosong atau masih apa ya, belum tahu mau masuk jurusan apa, atau mungkin ada yang sudah berminat karena mungkin memang suka jalan-jalan atau rumahnya dekat objek wisata misalnya seperti itu, pengen masuk di BPW, jangan khawatir, jalur masih banyak gitu ya, dan nggak usah takut apa yang akan terjadi di depan, karena kita pasti bisa kalau kita enjoy, dan apapun yang kalian pelajari pasti akan bermanfaat kalau kita melakukannya, kalau kita mengamalkannya. Itu tadi dari Pak Yanto Herlianto, itu Ketua Umum Avogama. Selamat sore Pak. Oke, nah itu jadi ibaratnya gitu ya, nggak usah takut, cari info sebanyak-banyaknya, follow terus DBSMB SPUGM, itu pasti ada infonya, kalau update tanggal pasti ada, jadi jangan patah semangat lah ibaratnya kalau mau masuk di D4 Bisnis Perjalanan Wisata. Begitu juga dengan prodi-prodi yang lain, karena masih terbuka lebar kesempatannya gitu. Semangat terus pokoknya. Oke, terima kasih Mas. Sangat memotivasi sekali nih teman-teman yang sedang menonton. Jadi selanjutnya kita mungkin bisa lanjut ke Mbak Diah nih buat mengasih sedikit kata-katanya nih buat penonton yang sedang menonton live IG pada sore hari ini. Ya, untuk adik-adik maupun mahasiswa tingkat akhir ya, jangan patah semangat, tetap terus maju, meskipun ada halangan, ada problem, pelan-pelan menyelesaikannya. Kalau semester akhir atau mahasiswa yang udah tinggal nyelesain skripsi ya, santai aja, pelan-pelan, tetap tepat waktu, jaga kesehatan, mental, dijamin, maksudnya jika kita memang benar-benar mengamalkan ilmunya, pasti akan mendapat pekerjaan. Nah, untuk adik-adik yang mau daftar di BPW atau di PARI, pengelolaan arsip ini, sudah dijelaskan tadi, baik saya maupun Mas Aldino, memang banyak manfaatnya ya ilmunya. Jadi, jika memang berjodoh, ya sebisa mungkin kalau ada tugas atau apa dikerjakan. Kalau masih kepo-kepo ya terus pantengin aja di akun DBSMB ini. Nanti lama-lama akan, oh ini tahu yang dimaksud, yang unik dari BPW atau unik dari prodi pengelolaan arsip ini. Nanti kalau udah seret tetap usahakan gitu. Untuk tetap berjuang di jalannya. Misalkan kalau mau daftar di PARI atau pengelolaan arsip, ya banyak cara kan, banyak jalan tadi yang tadi Mas Aldino bilang dari PBU, terus Mbak Dinda dari PBU, saya dari UTUL kedua di UGM itu memberikan banyak jalan agar adik-adik bisa masuk ke UGM gitu. Jadi tetap semangat. Oke, keren sekali. Terima kasih Mbak Diah. Ya. Nah, teman-teman, sudah hampir 1 jam nih kita berbincang bersama Mas Aldino sama Mbak Diah juga. Bisa kita tarik kesimpulan ya teman-teman, bahwa pengelolaan arsip dan rekaman informasi maupun bisnis perjalanan wisata ini merupakan prodi yang sangat menarik untuk teman-teman ikuti, dan itu tuh setiap kita bisa memasukinya, mau itu anaknya ekstrovert mau introvert, karena di sana kita banyak praktikum, ada juga teorinya di dalam kuliah, di bangku kuliah, di dalam kelas, dan kita juga bisa terjun ke lapangan. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengikuti kuliah di bisnis perjalanan wisata maupun pengelolaan arsip ini sangat cocok sekali bagi teman-teman. Dan
masalah mencintai itu akan berjalan seiringnya waktu, karena teman-teman akan menemukan hal unik ketika belajar di sana. Seperti tadi Mbak Dia bilang, ternyata di sana belajar juga tentang elektronik. Tidak nyangka ya Mbak, misalnya karena menganggap, oh asik ini berarti konvensional. Ternyata setelah masuk, ternyata belajar tentang elektronik juga. Jadi kejutan-kejutan lah ya Mbak. Nah, kemudian tadi Mas Aldino juga bilang awalnya kuliah karena ketertarikan doang, suka jalan-jalan, ternyata setelah masuk ke dalam, ternyata belajar banyak hal bagaimana itu pariwisata secara utuh gitu ya Mas. Mulai dari bagaimana mengatur budgetnya, terjun ke lapangannya bagaimana, pengayomannya terhadap masyarakat bagaimana, dan lain-lain ya Mas. Nah, keren sekali ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengikuti informasi-informasi lanjutan nih tentang bisnis perjalanan wisata, kemudian ingin mengikuti juga tentang pengelolaan arsip dan rekaman informasi, maupun ada prodi bahasa Inggris juga yang sebenarnya bisa didatangi narasumber kita, ada Mbak Natasha, tapi karena beliau saat ini lagi sakit ya teman-teman, jadi izin tidak bisa mengikutinya. Tapi teman-teman masih bisa tetap memantau IG DBSMB maupun IG jurusan prodi terkait di tentang informasi update-nya di sana ya teman-teman. Oke, semoga apa yang kita bahas pada sore ini ya Mas, Mbak, bisa bermanfaat juga bagi teman-teman semua. Terima kasih kepada Mbak Dia dan Mas Aldino juga sudah memberikan banyak ilmunya nih kepada kita. Saya apresiasi lah bintang 5 gitu. Tadi seperti yang kita bilang juga, sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, tidak akan ada manfaatnya jika tidak bermanfaat bagi orang lain gitu. Oke, terima kasih ya Mas sama Mbak, dan kepada teman-teman juga yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton live IG ini. Akhir kata, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan juga dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak, terima kasih dan teman-teman semuanya. Sampai jumpa di lain hari. Alumni selanjutnya.